Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa zidna ilman. Ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Ad-Da' wa Dawa yang ditulis oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Hari ini tanggal 3 Ramadan 1442. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kefahaman dan keyakinan serta faidah dari kitab yang akan kita bahas. Masih dalam pembahasan dampak buruk dosa dan maksiat. Wa minha, di antaranya, annal ma'asiya tuhinul qalba wal badana. Bahwasannya kemaksiatan itu melemahkan hati dan badan. Amma wahnuha lil qalbi. Adapun lemahnya atau melemahkannya maksiat bagi hati, fa amrun zahirun, maka perkaranya jelas sekali kalau dampak maksiat itu melemahkan hati. Bal, bahkan la tazalu tuhinu, la tazal, senantiasa melemahkannya, terus menerus melemahkannya, hatta, sehingga tuzilah hayatahu bil kulliyah, menghilangkan kehidupan secara keseluruhan. Ya Allah. Jadi akhir dari lemahnya hati itu adalah kesudahan ya dari kehidupannya. Mengakhiri ya kehidupannya. Mungkin dengan bunuh diri ya. Atau yang semisalnya. Karena merasa tidak ya kuat menghadapi kenyataan. Bagaimana dia bisa kuat kalau hatinya sudah dilemahkan oleh kemaksiatan yang dia lakukan, yang kemudian berakhir secara mengerikan, yaitu ya dengan ya bunuh diri. Wal'iyadzu billah. Wa amma wahnuha lil badan. Adapun lemahnya pada fisik atau badan, fa innal mu'mina quwwatuhu min qalbihi. Maka sesungguhnya seorang mukmin, orang yang beriman, kekuatannya adalah dari hatinya. Orang mukmin itu powernya, kekuatannya berasal dari ya atau muncul dari hatinya. Wa kullama qawiya qalbuhu qawiya badanuhu, dan setiap kali hatinya itu kuat, maka kuat pula badannya, fisiknya. Baik. Jadi kuatnya hati itu mempengaruhi kuatnya apa?
kuatnya ya badan. Taib. Sampai di titik ini, ana teringat dengan kisah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala, ketika beliau hadir untuk sholat pada suatu sholat. Dan beliau mengisahkan bahwa yang beliau lihat adalah seorang Indonesia yang pada saat itu orang Indonesia ini sholat juga, namun dalam keadaan ya fisiknya tidak sempurna. Kakinya tidak ada satu. Kakinya tidak ada satu. Dia tetap berdiri untuk melaksanakan sholat. Kalau tidak salah ingat, ini adalah sholat yaitu sunnah tahajud. Baik. Lalu Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala mengatakan, hada syaikhi yu'allimuni anna al-quwwata laysa fil badan. Kata beliau, ini adalah syekh saya, guru saya. Karena dia telah mengajariku bahwasannya kekuatan itu bukan pada fisik, tetapi pada apa? Iman, pada hatinya. Masya Allah. Begitulah keadaan kalau kemudian hati seorang mukmin itu kuat, maka fisiknya tidak menjadi halangan dia untuk meraih pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita melihat ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, orang fisiknya kuat. Ya. Hartanya mungkin kuat juga. Tetapi justru dia ketika menjalankan perintah Allah banyak melalaikannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjutkan. Wa ammal fajir. Adapun orang yang maksiat, ahli maksiat, fajir. Baik. Fa innahu wa in kana qawiyal badan. Nah, maka sesungguhnya jika dia adalah orang yang kuat fisiknya, fahuwa adhafu syai'in 'indal hajah, maka dia itu adalah, atau dia di sini ke fisiknya, maka fisiknya adalah selemah-lemahnya sesuatu ketika ada hajat. Nah, fisiknya adalah sesuatu yang paling lemah ketika ada suatu hajat, suatu keperluan. Fatakhunuhu quwwatuhu ahwaja ma yakunu ila nafsihi. Maka takhunu, khana, yakhunu, berkhianat. Maka mengkhianati dia. Siapa? Kekuatannya. Jadi kekuatannya itu mengkhianati dia. Ya. Ahwaja ketika lebih membutuhkan apa yang menjadi kebutuhan dirinya. Jadi ketika ada sesuatu yang paling dia butuhkan, justru kekuatannya mengkhianati dirinya. Alias lemah. Alias apa? Lemah sekali. Padahal dia dalam keadaan sesuatu yang sangat dia butuhkan, tapi apa daya kekuatannya lemah. Padahal secara fisik dia kuat. Wa ta'ammal quwwata abdani Faris war Rum. Perhatikan olehmu kekuatan fisik-fisik tentara Persia dan Romawi. Ya Allah. Nah, kita tahu ya bagaimana tentara ya Persia dan Romawi, begitu kuatnya mereka. Begitu lengkapnya persenjataan mereka. Betapa banyaknya yaitu tentara mereka. Kaifa khanathum.
bagaimana itu semua atau kekuatan itu mengkhianati mereka ahwaja ma kanu ilaiha. Ketika mereka dalam keadaan sesuatu yang amat sangat dibutuhkan. Nah, wa qahharahum ahlul imani biquwwati abdanihim wa qulubihim. Dan qahharahum ahlul iman. Ahli iman yaitu menguasai mereka, mengalahkan mereka dengan kekuatan badan mereka dan hati mereka. Kekuatan badan-badan mereka dan hati-hati mereka. Nah, tentara Persia dan Romawi kalah dengan kaum muslimin. Ya, dengan kekuatan apa? Badan-badan mereka dan hati-hati mereka. Nah, jadi ini sebuah realitas, sebuah realita tentang bagaimana kekuatan itu ada pada hati manusia yang senantiasa dia itu orang beriman terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan melemah apabila dia terus-menerus melakukan kemaksiatan. Allahul musta'an. Kemudian kita lanjut. Wa minha, di antaranya hirmanut ta'ah. Terhalangnya seseorang dari ketaatan. Ya Allah. Suatu kemaksiatan bisa menghalangi pelakunya dari melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia malas melakukan ibadah. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini. Seharusnya kita kenceng, maksimal dalam melakukan ketaatan lebih daripada selain di bulan Ramadan. Tetapi kemudian terhalangi hal itu semua karena apa? Tidak bisa menjaga diri dari dosa dan maksiat. Wal'iyadzu billah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Maka merugilah dia. Merugilah dia di bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Raghima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lahu," atau kama qala. Betapa celakanya seseorang, dia menjumpai Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Celaka. Padahal Nabi SAW adalah orang yang paling lembut, manusia mulia, berakhlak karimah. Sangat jarang sangat jarang beliau itu mengatakan sesuatu yang berat sebagaimana beliau katakan tadi. Raghima anfu rajulin, celakalah seseorang. Jadi beliau mendoakan celaka. Berarti di sini ada sesuatu yang sangat perlu diperhatikan oleh kita semuanya. Bahwa ada orang yang ketika Ramadan itu dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kemaksiatan dan dosa yang tetap dia lakukan sebagaimana di luar Ramadan. Maka kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla kita bermohon kepada Allah perlindungan dari perkara yang demikian. Nah, ini dampak dosa dan maksiat selanjutnya, yaitu terhalangnya seseorang dari ketaatan kepada Allah. Falau lam yakun lidzanbi 'uqubatan illa annahu yasuddu 'an ta'atin
takunu badalahu. Falau sekiranya lam tidaklah yakun menjadi lidzanbi, dosa memiliki uqubatan, akibat, efek, risiko, illa kecuali annahu, bahwasannya dia dosa ini yasuddu, menghalangi dari suatu ketaatan, takunu badalahu, menjadi yaitu penggantinya, pengganti ya suatu dosa yang dilakukan ketika seseorang melakukan dosa, langsung tergantikan dia berupa keterhalangan dari taat kepada Allah. Wa yaqta'u tariqa ta'atin ukhra. Kemudian dosa itu memutus jalan taat yang lain. Memutus jalan menuju ketaatan kepada Allah yang lain. Ketaatan yang lain. Fayanqati'a 'alaihi tariqu tsalitsatin tsumma rabi'atin wa halumma jara. Maka terputuslah atasnya apa? Jalan yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita perhatikan di sini ya, bahwa dosa bisa menutup jalan-jalan menuju ketaatan. Dan sifatnya itu semacam estafet ya. Ketika suatu ketaatan terhalangi, maka sesungguhnya dia akan terhalangi dari ketaatan yang lain. Kalau ketaatan yang lain terhalangi, maka ketaatan selanjutnya juga terhalangi, begitu seterusnya. Jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, satu ketaatan yang terhalangi karena dosa itu bisa menutup pintu menuju ke ketaatan yang banyak itu tadi. Ya Rabb. Maka betapa meruginya. Fayanqati'u 'alaihi bidzanbi ta'atin katsiratan. Maka terputuslah atasnya karena dosa yang dia lakukan banyak ketaatan. Nah, kullu wahidatin minha khairun lahu minad dunya wa ma 'alaiha. Setiap satu ketaatan dari ketaatan itu lebih baik baginya dari dunia dan seisinya. Ya Allah, betapa ruginya. Nah, yang semacam ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita tanamkan, install di dalam pikiran kita, benak kita, hati kita, bahwa sekali-kali kita berani untuk menjerumuskan diri dalam satu kemaksiatan, itu berarti ya bisa menutup pintu ketaatan yang banyak. Tidak hanya satu ketaatan. Maka dengan demikian ya, insya Allah itu akan membantu kita untuk lebih mudah menjauhi kemaksiatan dan dosa, juga kemudian memudahkan kita untuk segera bertaubat kembali kepada Allah tatkala terlanjur terjerumus ke dalam dosa, karena kita tidak ingin terus-menerus kita sulit melakukan ketaatan kepada Allah. Lanjut. Wa hadza ka rajulin akala aklatan. Hal ini sebagaimana seseorang makan suatu makanan. Aujabat lahu. Ini nomor. Naam. Ini sebagaimana seseorang yang makan suatu makanan. Aujabat lahu maradatan tawilatan. Yang aujabat lahu, dia
atau mengharuskan dia terkena suatu penyakit yang panjang. Jadi ada makanan yang menjadikan dia secara pasti. Jadi makanan itu pasti atau mengharuskan seseorang jadi sakit. Ya mungkin seperti makanan-makanan yang basi, yang rusak, yang kadaluarsa. Dia mendapatkan sakit yang kemudian panjang sakitnya itu. Mana'athu, maka itu menghalangi dia min iddati akalatin atyaba minha, dari berbagai macam makanan-makanan yang lebih baik dari makanan yang tadi dia makan. Wallahul musta'an. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Ya Rabb. Ini permisalan yang luar biasa dari Syekh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ya. Real, nyata. Bagaikan orang yang makan suatu makanan yang membuat dia sakit. Sakit. Orang sakit itu lidahnya pahit. Tidak enak makan, tidak selera. Maka dia terhalangi dari makan makanan yang thayyib, yang lebih thayyib, yang bergizi, yang higienis dari satu makanan yang dia tadi makan. Satu makanan. Aklatan, satu makanan. Membuat dia terhalang dari berbagai macam makanan yang lebih bagus dari makanan itu. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini kita bisa banyak mengambil pelajaran tentang bahayanya suatu kemaksiatan dan dosa. Jadi Anda simpulkan untuk dua akibat dosa dan maksiat pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, bahwa kemaksiatan itu bisa melemahkan hati dan badan, fisik. Kemudian yang kedua adalah terhalangnya seseorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya tentang masih dalam bab yaitu kemaksiatan dan dosa memiliki dampak buruk. Di antaranya adalah bahwa kemaksiatan itu bisa mengurangi usia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk menjauhi segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.